Hello NPD Enthusiast. Hari ini kita lanjut podcast kita lebih dalam. Masih melanjuti tema rekrutmen yang bersifat lebih sensitif. Oke Madam, sudikah berbagi modus rekrutmen apa yang menurut Madam paling rendah dan tidak pantas diketahui publik, tapi pernah Anda lakukan? Ya, halo lagi. Nah, pertanyaan ini berat sekali. Tapi karena saya sedang dalam perjalanan pertobatan, saya coba jawab ya. Modus yang paling rendah yang pernah saya lakukan adalah merekrut pria dengan posisi keuangan yang kuat. Karena laki-laki itu kan strong point-nya di keuangan. Jadi prosesnya, setelah kenal saya tanya-tanya tentang hal pribadinya. Pernikahan, keluarga, usaha, dan kondisi iman mereka. Anda pasti tahu, ini biasa dilakukan seorang NPD di awal perkenalan. Dan dari sini, jadi terungkap berbagai hal personal, seperti kekuatan keuangan, usaha apa, karakternya, dan sifat korban. Maksudnya jemaat baru tadi. Dan apa kebutuhannya, sesuatu yang dia tidak puas. Terus saya lempar ayat suci, doakan, bikin dia merasa terkoneksi sama yang di atas. Selanjutnya, Madam ajak dia ke sesi persekutuan doa buat digali lebih lanjut lewat sharing dengan komunitas. Di sana dia akan makin open, bisa 100% bocor tentang kebiasaan yang gak wajar, kecurangan, hobi pornografi, sampai dosa-dosa beratnya. Terus kita doakan bersama, dan dia merasa dosanya diampuni, dan auto merasa jadi keluarga besar, karena hatinya melunak dan pertahanan mentalnya rubuh. Padahal dia itu cemas karena dosa-dosanya udah diketahui semua anggota. Strategi yang tak biasa dan sungguh sebuah trik busuk untuk membuka aib dan hati orang. Ada lagi motif yang sama rendahnya dengan motif tadi? Ada. Saya pun kirimkan narsis-narsis kecil saya untuk cari calon jemaat baru. Jemaat wanita ini targetnya. Mereka penetrasi ke acara-acara doa ministry sebelah. Biar kesannya toleransi ikut doa kelompok lain. Tapi sebetulnya mau tarik jemaat yang kelihatan gaman dan depresi. Operasi infiltrasi ini jadi ya namanya. Tapi ada kriterianya juga. Kita incar mereka yang lagi struggle, lagi galau, gak puas sama pemimpin rohaninya. Atau lagi dalam tekanan berat, karena yang seperti ini lebih mudah dipengaruhi. Kita juga cari mereka yang punya talenta khusus, punya profesi oke, punya status keuangan atau daya tarik kecantikan tertentu. Apalagi yang masih single atau menjanda. Buat jadi komoditas untuk ikat loyalitas kalau mereka mendapat pasangan di gereja kami. Saya akui dua cara ini adalah cara yang rendah. Tapi ya, sangat efektif untuk survival hidup kami dan sekaligus membangun kerajaan Tuhan yang kami muliakan. Sungguh kelam modus Anda ya, sangat tidak terpuji. Tapi belum tentu melanggar hukum, sulit dibuktikan, tapi luar biasa liciknya. Bicara tentang wanita, anak gadis, apakah ada anak Anda sendiri yang menjadi umpan seperti yang Anda bilang? Sayang anak-anak perempuan saya tidak cantik, dan akan lebih baik kalau orang lain yang jadi umpan, karena romance itu kan gak ada yang pasti. Gak ada yang tahu motivasi terselubung tiap orang dan kecocokan antar lawan jenis. Cuma Tuhan yang bisa jodohkan laki-laki dan perempuan. Saya cuma sok tahu aja biar mereka yang lawan jenis bisa cepat rapat dan setia sama gereja. Karena itu menguntungkan buat saya dan anak-anak saya. Oh iya, bagaimana kalau viktimnya pria mapan yang sudah beristri, suami istri begitu? Oh, tak masalah. Kita buat keduanya jadi pengikut fanatik, jadi golden child gitu. Love bombing dengan hati-hati. Karena mereka yang punya status the have atau tajir ini tidak bodoh. Mereka tahu kalau ada orang hanya mau duit mereka, menjilat mereka. Udah biasa itu mereka. Jadi ada juga ya target donatur pasangan begitu. Apakah tidak sulit untuk membujuk sekaligus dua orang yang adalah pasangan? Ada dong, tapi namanya dua kepala. Kadang mereka beda pendapat, susah jadinya. Ya kadang suami sudah srek sama misi visi madam, tapi istri masih nahan diri, waspada gitu. Jadi kadang terpaksa madam berupaya untuk pisahkan mereka. Sebagai pimpinan rohani, saya punya otoritas buat relokasi acara, bikin acara berbeda tempat, buat jauhkan mereka.
Saya bisa saja utus pria itu ke area pelayanan dengan waktu tertentu supaya berjarak dari istrinya. Terus saya tempatkan dia di lingkungan yang penuh godaan dan dekat dengan wanita-wanita muda yang loyal pada saya. Ini sungguhan terjadi. Ini bukan opera sabun kan, Madam? Bukan. Ini sungguhan pernah terjadi. Dan ada satu pria yang akhirnya menceraikan istrinya yang memang sudah tidak terlalu muda lagi. Lalu cowok ini dekat dengan salah satu jemaat janda perempuan kami yang cantik, lebih muda, dan sangat loyal. Ada unsur daya tarik seksual di sana, dan karena mereka sudah dewasa, ya sudahlah, biarlah sesuatu yang tabu itu terjadi. Madam, tutup mata deh. Yang penting target donor tetap terkunci. Betul-betul biadab motif Anda ya. Andai saya ini penegak hukum, pasti sudah saya tangkap dan adili. Oh, tidak bisa itu. Anda tidak punya bukti kuat. Dan apa yang terjadi itu kan suka sama suka. Intrik romantika belaka. Kayak drama sinetron. Males polisi urus hal macam ini. Apalagi ada unsur agama. Bisa dianggap sara nanti mereka. Betul juga, makanya saya bilang tadi, kalau Anda ini cerdas sekali. Dan brengsek juga sih ya memang. Maaf, saya hilaf. Oh iya, jadi Anda memiliki kuasa yang sebegitu besar ya, bisa satukan dan pisahkan orang, seperti Tuhan saja. Benar, saya sadar saya punya kemampuan yang sangat kuat untuk menarik orang, menyatukan pasangan, dan juga memisahkan orang. Saya bisa mempertemukan atau memisahkan pasangan demi kebaikan kerajaan Tuhan ini. Dulu saya pikir ini adalah bukti bahwa Tuhan memakai saya. Tapi sekarang saya sadar banyak jiwa yang terluka, terutama keluarga-keluarga yang hancur. Anak-anak mereka jadi korban juga. Kasian sih, tapi ya apa boleh buat. Ini demi kepentingan pribadi yang lebih besar. Nah, soal anak-anak, apakah ada divisi remaja di ministry Anda? Ya, ada. Kami juga aktif merekrut anak-anak muda dan remaja. Mereka saya grooming sejak dini. Saya bentuk pola pikir dan loyalitas mereka sejak muda, supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang sangat setia pada Tuhan. Haduh, bunyi deh lie detektornya. Oke deh, biar setia pada Madam dan jadi kaki tangan gereja maksudnya. Kan memang harus untung, namanya juga usaha. Jadi anak-anak muda ini diajarkan bahwa melayani Bunda Madam dan gereja adalah sama dengan melayani Tuhan. Dan sekali anak muda join dan klik, mereka akan bawa orang tuanya sekaligus, rame jadinya. Seperti buy one get five itu. Lah, grooming anak muda. Tapi kan itu butuh waktu lama, bertahun-tahun. Dan bukankah komunitas Madam sudah bubar sekarang? Sebentar, saya memang sudah pensiun. Tapi ingat kan kalau saya bilang punya 5 anak, menantu, keponakan, ipar, dan mereka ini sudah terlatih generasi penerus saya. Sekarang mereka punya ministry mereka sendiri, masih berkembang, tapi mulai besar. Dan saya adalah shadow leader mereka, penasehat mereka. Gimana, mantap kan? Oh my God, jadi modus Madam ini masih berlangsung? Ya Tuhan, tolong katakan ini cuma mimpi. Tidak, tentu tidak. Ini betul terjadi. Dan kan saya bilang sudah bertobat? Ya, maksudnya mau bertobat suatu saat. My God, berarti anak-anak Tuhan masih bisa menjadi korban modus Madam dan keluarga. Apakah Anda menyesal dengan modus-modus seperti ini? Sebentar, sudah cukup, tidak usah dilanjutkan, saya sudah keburu muak ini, dan sebaiknya kita closing saja. Yeah, whatever you say. Pemirsa, karena saya butuh menenangkan diri, kita lanjutkan di episode mendatang setelah semua tenang. Sampai jumpa.